warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhan Fardian dari kelas Kualitas Perangkat Lunak B. Saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Implementasi Standar ISO 9126 pada pengujian perangkat lunak web scraping web HRV. Jadi perangkat lunak web scraping yang saya ambil di sini bernama web HRV. Dia berbasis konsol. Kita lanjut saja langsung ke bab 1 pendahuluan. Jadi latar belakangnya dalam era teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang seperti sekarang, informasi yang tersebar di internet sudah tidak terhitung banyaknya. Hampir setiap data di dunia berhubungan dengan lebih dari satu orang disimpan dan disebarkan lewat internet. Kemajuan teknologi pada internet juga dapat menjamin keamanan data dan informasi yang tersimpan di internet tersebut. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini juga mendorong perusahaan-perusahaan apapun di seluruh dunia untuk menyimpan data serta informasi dan melakukan aktivitas perusahaannya di internet. Setiap perusahaan yang ada seakan dipaksa untuk melakukan pengembangan terhadap sistem penyimpanan data mereka di internet untuk dapat terus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang serupa, mulai dari yang sektor yang sama hingga dengan sektor yang berbeda. Lalu perusahaan-perusahaan besar dan perseorangan tentunya sudah tidak asing dalam proses pembuatan website dan software untuk menyimpan data dan memberikan akses pada kliennya untuk membagi data. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki sistem keamanan data yang pastinya sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga hanya data-data yang diizinkan untuk dilihat yang dapat diakses oleh semua orang. Maraknya penggunaan metode web scraping akhirnya dikembangkan untuk dapat mengambil data dari website tersebut. Lalu di area komunikasi dan informasi seperti sekarang ini, web scraping semakin dikembangkan dengan pesat dan dibuktikan dengan banyaknya pembuatan software-software dari banyak pihak atas dasar web scraping ini. Software-software tersebut terus dikembangkan untuk memudahkan semua orang dalam pengambilan data dari website-website yang diinginkan dan mengubahnya menjadi data yang terstruktur. Jadi software yang menyajikan fitur data scraping telah banyak dikembangkan oleh produsen-produsen perangkat lunak dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Salah satu software web scraping yang ditawarkan oleh produsen adalah web HRV yang kali ini saya lakukan pengujian. Web HRV menawarkan software web scraping berbasis desktop yang dapat diakses secara gratis oleh semua orang. Software ini dapat mengambil data dari website dan mengekstrak data tersebut ke dalam format yang diinginkan oleh pengguna, contohnya gambar atau teks atau format yang lainnya. Lalu pengujian software dalam makalah ini marak dilakukan oleh banyak pihak untuk berbagai tujuan tertentu. Jadi metode pengujian software dapat dilakukan dengan banyak cara dan berbagai standar yang ada. Jadi salah satu standar pengujian software yang sering digunakan adalah ISO 9126 yang akan saya jelaskan di makalah ini. Standar ISO 9126 dapat mendefinisikan kualitas produk software, model, karakteristik mutu, dan metrik yang terkait dengan software terkait. Jadi rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana teknis pengujian perangkat lunak menggunakan ISO 9126. Yang kedua, bagaimana metode pengujian perangkat lunak web scraping khususnya web HRV dengan standar ISO 9126. Yang ketiga, seberapa efektif perangkat lunak web scraping web HRV jika diuji menggunakan standar ISO 9126. Lalu tujuan makalah berdasarkan rumusan masalah. Yang pertama, mendeskripsikan teknis pengujian perangkat lunak dengan ISO 9126, lalu mendeskripsikan metode pengujian perangkat lunak web scraping khususnya web HRV dengan standar ISO 9126. Yang ketiga, mengukur keefektifan pengujian perangkat lunak web HRV jika diuji menggunakan standar ISO 9126. Batasannya, jadi perangkat lunak web scraping yang saya gunakan untuk pengujian di makalah ini adalah web HRV berbasis desktop yang sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua, pengujian kualitas perangkat lunak web scraping mengacu pada standar internasional ISO 9126. Yang ketiga, website yang digunakan untuk pengujian perangkat lunak web scraping adalah situs resmi Lazada. Yang pertama, di bab 2 di kajian pustaka saya menjelaskan tentang pengertian dan apa itu web scraping. Di sini web scraping memiliki sejumlah langkah meliputi scraping template, exploring site navigation, automate navigation and extraction, extracted data dan package history. Nah, di sini saya menyajikan pada makalah
Nah, pada makalah saya di sini saya menyajikan ilustrasi cara kerja web scraper. Dan saya menjelaskan manfaat dari web scraping ialah agar informasi yang dikeruk lebih terfokus sehingga memudahkan dalam melakukan pencarian tertentu. Adapun cara mengembangkan teknik web scraping yaitu dengan cara pertama, pembuat program mempelajari dokumen HTML dari website yang akan diambil informasinya untuk di tag HTML. Tujuannya ialah untuk mengupdate informasi yang diambil. Nah, lalu di makalah saya juga menyajikan manfaat dari web scraping itu sendiri. Lalu untuk kajian pustaka yang kedua, saya menjelaskan tentang pengujian perangkat lunak. Nah, lalu kajian pustaka yang ketiga, saya menjelaskan tentang ISO 9126. Untuk yang belum tahu, ISO 9126 itu sudah merupakan standar pengujian kualitas perangkat lunak yang bertaraf internasional. Nah, di sini saya juga menyajikan tabel ISO 9126. Di sini saya menyajikan penjelasan subkarakteristik yang ada di ISO dan karakteristiknya. Penjelasan tersebut salah satunya fungsi, kematangan, penggunaan, efisiensi, maintainabilitas, portabilitas, dan semua karakteristik secara keseluruhan. Lalu di sini saya juga menjelaskan tentang jenis-jenis ISO DR 9126. Dan saya juga menyajikan model kualitas ISO 9126 untuk kualitas yang digunakan, yang mana karakteristiknya. Lalu untuk kajian pustaka yang keempat, saya menjelaskan tentang software Web Harvey. Apa itu Web Harvey dan solusi ekstraksi perangkat lunak dan agregasi data yang ada yang memiliki kelemahan umum. Oke, kita lanjut ke bab 3 pembahasan. Jadi yang pertama saya menjelaskan tentang apa itu Web Harvey, lalu menjelaskan tentang website yang saya lakukan untuk pengujian, yang mana itu adalah Lazada, website resmi dari e-commerce di bidang market. Dan saya menjelaskan model standar ISO 9126. Ya, lalu saya menyajikan aspek-aspek penting yang ada pada ISO 9126, yang mana adalah fungsi dengan subkarakteristik kesesuaian, keakuratan, interoperabilitas, dan keamanan. Lalu ada fungsi aspek keamanan yang dengan subkarakteristik toleransi kesalahan, keandalan, dan dapat dipulihkan atau recovery. Lalu aspek penggunaan dengan subkarakteristik pemahaman, dapat dipelajari, operabilitas, dan daya tarik. Lalu aspek efisiensi dengan subkarakteristik perilaku waktu dan pemanfaatan sumber daya. Lalu aspek maintainabilitas ya, dengan subkarakteristik analisis dapat berubah-ubah, stabilitas, dan testabilitas. Lalu aspek probabilitas dengan subkarakteristik kemampuan untuk beradaptasi, instalabilitas, kesesuaian software, dan dapat diganti atau tidaknya software tersebut. Lalu yang terakhir untuk aspek dari semua karakteristik yang ada, memiliki subkarakteristik yaitu kepatuhan atau patuh atau tidaknya hukum dan peraturan software tersebut terhadap hukum yang berlaku. Ya, saya menyajikan
Lalu saya menyajikan gambar dari web Harvey itu sendiri dan gambar dari website yang akan saya uji, yaitu Lazada. Di sini saya juga menyajikan gambar dari web Harvey, dari konsol web Harvey yang telah dibuka. Lalu saya menyajikan website Lazada yang akan diuji, dan ini hasil scraping dari website Lazada tersebut. Ya, saya akan mendemonstrasikan pengujian software web Harvey untuk dimasukkan ke dalam makalah. Jadi web Harvey di sini merupakan perangkat lunak untuk web scraping yang terbilang cukup sederhana karena hanya membutuhkan URL dari website yang akan diekstrak datanya. Nah, pada kasus ini saya akan mengekstrak data Lazada. Kita hanya perlu masuk ke website Lazada, lalu kita copy URL-nya dan kita paste ke dalam text box untuk memasukkan URL di konsol web Harvey. Oh ya, sebagai catatan, untuk web scraping menggunakan web Harvey membutuhkan koneksi internet. Ya, di sini kita sudah membuka situs Lazada pada konsol web Harvey. Lalu jika kita ingin mengekstrak data dari website yang sudah kita buka di konsol ini, kita harus menekan Start di sini setelah membuka URL. Ya, akan ada tampilan seperti ini. Saya contohkan untuk mengambil data produk-produk yang ada pada dashboard utama Lazada di bagian pakaian dan sepatu pria. Kita hanya perlu klik, lalu data-data tersebut sudah akan muncul di sini. Kita dapat menyimpannya dalam format teks, image, dan image. Contohnya data ini. Kita bisa mengekstrak data apapun yang kita inginkan yang ada di website yang telah kita buka. Ya, kita kembali ke makalah. Oke, dari pengujian tersebut saya merumuskan beberapa hasil dari software web Harvey dengan standar ISO 9126. Yang pertama, dari aspek fungsi, saya memberikan tabel di sini. Dari aspek fungsi, saya memberikan subkarakteristik kesesuaian, keakuratan, interoperabilitas, dan keamanan. Jadi masalah pada kesesuaian yaitu dapatkah web Harvey melakukan tugas yang diperlukan. Hasilnya, web Harvey dapat mengeksekusi perintah untuk melakukan data scraping dengan baik. Lalu subkarakteristik untuk keakuratan, apakah hasilnya seperti yang diharapkan. Lalu hasil data scraping dari perangkat lunak web Harvey yang sudah cukup seperti yang saya harapkan, yaitu scraping data dari website yang saya inginkan. Lalu hasil ekstraksi dari data web dapat disimpan dalam pilihan format yang diinginkan seperti image atau teks. Lalu subkarakteristik interoperabilitas, dapatkah sistem berinteraksi dengan sistem lain? Ya, hasil saya, sistem pada perangkat lunak web Harvey dapat berinteraksi dengan sistem lain, khususnya Google Chrome. Jadi Google Chrome pada web Harvey digunakan sebagai pilihan default tool untuk mendapatkan akses developer tool di sini. Lalu pada subkarakteristik keamanan, apakah web Harvey mencegah akses yang tidak sah? Hasilnya, web Harvey dapat mencegah akses penggunaan pada perangkat lunak yang tidak sah. Lalu untuk aspek kedua, yaitu kematangan, memiliki subkarakteristik yang pertama keandalan, toleransi kesalahan, dan dapat dipulihkan atau recovery. Masalahnya yang pertama keandalan,
Apakah sebagian besar kesalahan dalam perangkat lunak telah dieliminasi dari waktu ke waktu? Jadi hasilnya, WebHarvey yang dilakukan pengujian ini, yang saya gunakan, telah dikembangkan dan dilakukan eliminasi error dari waktu ke waktu. Faktanya, perangkat lunak WebHarvey yang dilakukan pengujian merupakan versi 6.0.1.173, yang artinya terdapat beberapa prototipe perangkat lunak dari versi sebelumnya yang telah dikembangkan hingga sekarang. Lalu subkarakteristik kedua, toleransi kesalahan. Jadi apakah perangkat lunak mampu menangani kesalahan? Jadi sistem dari perangkat lunak WebHarvey mampu menangani kesalahan dan melakukan troubleshooting otomatis jika terjadi error. Lalu recovery skill, apakah perangkat lunak dapat bekerja dan mengembalikan data yang hilang setelah kegagalan? Hasil saya, data yang tidak tersimpan dan hilang tidak dapat dikembalikan oleh sistem WebHarvey. Jadi contohnya, jika saya menyimpan data URL Lazada ke WebHarvey tersebut dan tidak saya simpan, ketika saya menutup WebHarvey tersebut tanpa menyimpannya, data Lazada tersebut tidak akan tersimpan secara otomatis. Lalu URL yang pernah dilakukan web scraping oleh perangkat lunak tidak akan tersimpan secara otomatis. Aspek ketiga yaitu penggunaan. Jadi subkarakteristik yang ada pada penggunaan yaitu pemahaman, dapat dipelajari atau learnable, lalu operabilitas dan daya tarik. Yang pertama, pemahaman. Apakah pengguna memahami cara menggunakan sistem dengan mudah? Hasil saya, WebHarvey membuat pemahaman pengguna terhadap sistem terasa sangat mudah. Jadi hasil kedua, perangkat lunak ini atau WebHarvey menawarkan fitur Get Started yang membantu pengguna baru untuk memahami sistem dengan bahasa yang mudah dimengerti. Lalu subkarakteristik yang kedua, dapat dipelajari. Jadi bisakah pengguna belajar menggunakan sistem dengan mudah? Jadi perangkat lunak WebHarvey menyajikan tool yang minimalis namun fungsional dan memudahkan pengguna untuk mempelajarinya. Aspek yang ketiga yaitu operabilitas. Jadi dapatkah pengguna menggunakan sistem tanpa banyak usaha? Faktanya, hasil dari saya, WebHarvey hanya memerlukan penyimpanan device yang sangat kecil untuk proses instalasi. Lalu aspek terakhir, daya tarik. Karakteristik yang terakhir, daya tarik. Apakah antarmuka terlihat bagus? Jadi perangkat lunak WebHarvey menawarkan antarmuka yang menurut saya tidak terlalu bagus karena konsol yang digunakan masih menggunakan grafik yang terbilang biasa saja. Lalu aspek yang keempat, efisiensi. Memiliki karakteristik dua yaitu perilaku, waktu, dan pemanfaatan sumber daya. Yang pertama, perilaku waktu. Seberapa cepat sistem respon? Hasilnya, WebHarvey terbilang cukup cepat dalam menanggapi perintah dari pengguna. Lalu pemanfaatan sumber daya, apakah sistem memanfaatkan sumber daya secara efisien? Jadi hasilnya sistem pada perangkat lunak WebHarvey hanya menggunakan sedikit memori perangkat karena ukurannya yang sangat kecil. Lalu aspek selanjutnya, maintainabilitas. Dengan subkarakteristik analisis dapat berubah-ubah atau changeable, stabilitas, dan testabilitas. Yang pertama, analisis. Masalahnya, dapatkah kesalahan mudah didiagnosis? Hasilnya, WebHarvey merupakan perangkat lunak yang mudah didiagnosis karena tool dan layanan pada perangkat lunak ini terbilang sederhana dan sedikit. Lalu subkarakteristik yang kedua, dapat berubah-ubah. Bisakah perangkat lunak dimodifikasi dengan mudah? Hasilnya, perangkat lunak WebHarvey sangat mudah dimodifikasi karena bersifat open source. Lalu perangkat lunak ini menawarkan fitur developer tools untuk memodifikasi sistem sesuai kebutuhan pengguna. Lalu aspek stabilitas. Bisakah perangkat lunak terus berfungsi jika ada perubahan? WebHarvey masih dapat berfungsi walaupun dilakukan perubahan pada perangkat. Selanjutnya, karakteristik testabilitas. Dapatkah perangkat lunak diuji dengan mudah? Perangkat lunak WebHarvey cukup sulit untuk dilakukan pengujian karena perangkat lunak ini tidak menawarkan fitur survei form pada pengguna dan rating. Lalu aspek selanjutnya yaitu portabilitas. Jadi subkarakteristiknya ada kemampuan beradaptasi, instabilitas, kesesuaian, dan dapat diganti. Masalahnya, yang pertama, kemampuan beradaptasi. Bisakah perangkat lunak dipindahkan ke lingkungan lain? Hasilnya, WebHarvey merupakan perangkat lunak web scraping yang dapat dioperasikan di lingkungan manapun. Lalu, instabilitas. Dapatkah perangkat lunak diinstal dengan mudah? Hasilnya, penginstalan perangkat lunak WebHarvey termasuk sangat mudah karena penggunaan memori yang kecil dan hanya menggunakan sedikit tempat.
Lalu aspek kesesuaian, apakah perangkat lunak memenuhi standar portabilitas? Jadi WebHarvey cukup memenuhi standar probabilitas atau kesesuaian. Lalu dapat diganti. Bisakah perangkat lunak dengan mudah mengganti perangkat lunak lain? Atau ketika ada perangkat lunak untuk web scraping, apakah WebHarvey ini perangkat lunak yang cocok untuk menggantikan perangkat lunak lain tersebut? Lalu hasilnya perangkat lunak WebHarvey tidak mendukung untuk menggantikan perangkat lunak web scraping lain. Jadi karena perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak web scraping yang sangat sederhana dibandingkan perangkat lunak lain. Jadi lebih direkomendasi untuk orang-orang yang baru belajar metode web scraping atau ingin menggunakan metode web scraping dengan konsul yang sederhana. Lalu kesimpulan dari semua karakteristik, jadi semua karakteristik pada perangkat lunak web scraping, WebHarvey sudah memenuhi hukum dan peraturan sesuai dengan standar ISO 9126. Oke, bab 4, kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya, WebHarvey merupakan salah satu perangkat lunak yang menawarkan layanan web scraping dari banyak perangkat lunak yang ada. Jadi WebHarvey memiliki fitur dan tampilan yang sederhana namun fungsional jika digunakan untuk memproses web scraping saja. Lalu pengujian kualitas perangkat lunak WebHarvey yang telah dilakukan menggunakan standar internasional ISO 9126 dan mencapai beberapa hasil pengujian seperti pada tabel yang telah saya jelaskan berdasarkan hasil objektif perangkat lunak. Lalu pengujian dengan standar ISO 9126 menggunakan beberapa aspek karakteristik yang spesifik, yang mana fungsi, kematangan, penggunaan, efisiensi, maintainabilitas, portabilitas, dan cangkupan semua karakteristik. Untuk saran dari penulis, perangkat lunak WebHarvey sudah cukup fungsional secara penggunaan. Namun masih banyak pengembangan terhadap sistem dan antarmuka yang terbilang masih sangat sederhana. Perangkat lunak yang berbasis open source ini sebenarnya sangat mudah untuk dimodifikasi, baik dari segi sistem maupun dari segi fiturnya, dengan adanya fitur developer tools yang akan semakin memudahkan pengembangan tersebut. Namun perangkat lunak ini masih belum bisa digunakan untuk menggantikan perangkat lunak web scraping yang lainnya yang serupa. Oke, daftar pustaka yang saya gunakan telah saya sajikan di sini juga. Oke, mungkin itu saja penjelasan makalah dari saya, Ramadana Fardian, dengan NIM 176500095. Untuk ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.